Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian masih tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran secara daring tentunya. Jadi kali ini kita masih membahas tentang materi teks editorial, tetapi judulnya berbeda, yakni merancang teks editorial. Adapun KD yang akan kita capai yaitu KD 4.6, yakni merancang teks editorial dan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yakni ada 3. Yang pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Yang kedua, menulis teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga, menyusun saran atau rekomendasi terhadap isu aktual. Yang pertama, menyusun argumentasi. Pada slide ini, di sini saya telah memaparkan teks yang saya ambil pada buku Cetak Bahasa Indonesia kelas 12 di halaman 102. Nah, di situ terdapat teks editorial yang berjudul Pabrik Toshiba dan Panasonic tutup, 2.500 buruh kena PHK. Nah, pada slide tersebut, dalam menyusun argumentasi atau pendapat terhadap suatu permasalahan, kita tuh terlebih dahulu harus menentukan isu aktual. Isu aktual apa yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, kemudian dalam menyusun argumentasi, kita itu yang pertama harus kita perhatikan ada 2 poin dalam menyusun argumentasi. Yang pertama itu tentukan isu aktualnya, kemudian tentukan argumentasinya. Nah, argumentasi itu terdiri lagi dari beberapa poin, yakni argumentasi penilaian, argumentasi kritik, argumentasi prediksi, dan argumentasi harapan. Berdasarkan teks yang telah ada di PPT ini, isu aktualnya yakni penutupan 3 pabrik Toshiba dan Panasonic di Indonesia membawa dampak PHK sebanyak lebih dari 2.500 karyawan yang terdapat pada paragraf pertama ini. Nah, kemudian yang kedua itu kita menentukan argumentasinya. Nah, argumentasi yang pertama harus kita tentukan yaitu dari segi argumentasi penilaian. Nah, pada teks ini kita bisa menyimpulkan bahwa argumentasi penilaiannya itu yakni sekali lagi penurunan daya beli masyarakat yang telat diantisipasi pemerintah menjadi pemicu suatu kebangkrutan terhadap perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, terutamanya Toshiba dan Panasonic. Nah, kemudian kritik dari argumentasi yakni berdasarkan teks ini yakni penurunan daya beli masyarakat tampaknya lebih mendapat perhatian pemerintah. Penurunan daya beli masyarakat tampaknya belum mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah lebih sibuk menolong pengusaha dengan menyuntikkan modal agar perusahaan tetap bisa bertahan, tetapi lupa membantu rakyat agar tetap dapat mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu melalui kebutuhan primer seperti papan dan sandang. Kemudian berdasarkan argumentasi prediksi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat memberikan suatu pendapat bahwasanya besarnya jumlah karyawan yang di PHK ini akan berimbas pada tingkat perekonomian secara nasional. Bahkan bisa menjadi pemicu bertambahnya angka kriminalisasi. Kemudian dari segi argumentasi harapan, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan semua karyawan yang di PHK. Misalnya membantu permodalan agar mereka memulai usaha kreatif, menyalurkan pada perusahaan lain dan semacamnya. Kemudian berdasarkan argumentasi saran atau rekomendasi, kita dapat menyimpulkan bahwa semua karyawan tidak sebaiknya menggunakan
tidak sebaiknya menggunakan pesangon-pesangon mereka untuk membuka peluang ekonomi kreatif dan bukan menggunakannya secara konsumtif. Jadi seperti itu. Nah, jadi penjelasan yang tadi itu dapat kita lihat di sini. Ini merupakan sebuah contoh dari argumentasi saya. Jadi, poin pentingnya adalah ketika masuk di argumentasi, kita sudah tidak mengacu pada teks. Jadi, kita mengisi sebuah argumentasi ini, baik itu penilaian, kritik, prediksi, harapan, saran, atau rekomendasi ini, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri, bukan bahasa yang telah kita kutip dari teks yang telah kita baca sebelumnya. Seperti itu adik-adik. Kemudian yang kedua, menyusun saran atau rekomendasi terhadap isu aktual. Nah, dalam menyusun saran itu kita harus memperhatikan hal-hal apa saja atau permasalahan-permasalahan apa saja yang berada dalam teks yang telah kita baca sebelumnya tadi. Misalnya kita telah mengambil sebuah permasalahan bahwasanya pabrik Toshiba dan Panasonic itu mempunyai masalah seperti ini, lalu sebagaimana mestinya bahwa kita juga harus memberikan saran atau rekomendasi terhadap teks berita yang kita baca sebelumnya. Nah, adapun saran yang telah saya susun terhadap berdasarkan teks editorial pabrik Toshiba dan Panasonic tutup, itu saya menemukan 2 poin. Yang pertama, Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker meningkatkan kerjasama dengan perusahaan lain yang sedang membutuhkan karyawan, serta segera menyebarkan informasi tersebut pada semua karyawan pabrik Toshiba dan Panasonic. Saran yang kedua yakni Depnaker juga harus mengawal pembayaran pesangon pada semua karyawan agar hak-hak mereka itu terlindungi dan merata, sehingga tidak ada terjadi PHK. Nah, jadi itu saja adik-adik, kerjakan tugasnya dan kumpul tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajarnya.